Halo teman-teman sobat musik, balik lagi di channel Bagus Muhammad Satrio. Dan hari ini kita akan mau unboxing suatu ampli gitar yang lagi booming banget, yang lagi bombastis di tahun 2020-2021. Ampli gitar dengan fitur yang paling banyak mungkin ya, efeknya banyak, bunyinya juga asik, dan harganya terjangkau. Nah, kita udah kedatangan ampli gitar Boss Katana MK2 atau Mark II generasi keduanya. Mau tahu gimana sensasi unboxingnya? Yuk ikutin terus. Lanjut. Oke guys, kardusnya sendiri ternyata cukup besar. Lebarnya 55 cm, tingginya 45, dan tebelnya tuh sekitar 35-an. Buat kalian yang belum tahu bedanya apa sih? Kalau secara tampak umumnya yaitu kalau Boss yang Mark II ada 2 garis 2-nya, jadi itu Mark II. Dan dibanting, lalu ada amplifier Katana 50 Mark II. Kemarin dikirim pakai JNE sekitar 6 hari lah. JNE tracking ya, kargo dari Jakarta sekitar 6 hari ke Medan. Dan di sini, di samping sini bisa dilihat ada beratnya sekitar 14 kg sama berat atau ya berat bersih itu enggak ya, sama kardusnya ya, mungkin sekitar segitulah. Lalu ada MK2 lagi, terus ada juga ininya apa ya, kayak diagramnya ya, diagram volume, amplifier, equalizer, effects, terus input outputnya juga, tone settingnya. Lalu ada apa nih, power amp tuh di belakang ya, ada USB aux dan foot controller, jadi bisa mau dikasih misalnya buat gitu ya, atau buat volume. Ini wattnya 47 watt, made in-nya Malaysia guys. Jadi sini Roland di bawah Roland Corporation. Roland sendiri tuh di Jepang brandnya, tapi made in-nya Malaysia tuh di bawah tuh. Headquarters-nya tuh di Jepang, di mana? Di Nakagawa. Itulah. Self-contained content amplifier. Udah di sini apa nih tulisannya, tone central, the latest gig ready patches from Boston Central. Oh ya, kalau nggak salah nih bisa diedit, dicolokin ke komputer atau laptop gitu ya, diedit di komputer efek-efeknya. Jadi preset efeknya bisa kita edit dan kita bikin efek atau patches sendiri gitu, di patch sendiri dari komputer. Jadi kalau mau lebih dalam, lebih ngulik lagi, mungkin delay dan lain-lainnya gitu ya. Oke guys, langsung aja kita unboxing Boss Katana MK2 50 MK2. Oke, ini dia penampakannya setelah dibuka guys. Lumayan juga tebel nih kardusnya. Jadi dikirim tanpa packing kayu, lewat tracking, udah aman juga ternyata guys. Di sini kali. Bentar guys. Dilemesin dulu nih. Masih baru soalnya, jadi masih belum lemes. Ternyata berat ya.
amplinya berat ternyata bro. Ini dia guys amplinya. Mantap. Ini dia Boss Katana. Nah, ini dia tadi guys yang gue bilang ada 2 baris. Ini katananya, dan kita sekarang mau coba lihat isi boxnya ya. Ini ada buku manual jelas di sana. Owner's manual, owner manual. Oke, itu. Lalu di sini ada apa lagi? Oke, kartu garansi. Kalau nggak salah nih importirnya adalah PT Citra Intirama biasanya kalau produk-produk Roland atau Boss ya. Harusnya sih iya sih, cuman nggak ada stempel apa nih. Oh iya nih, PT Citra Intirama. Lalu ini ada kabel ya, satu set kabel powernya. Oke, cuma itu doang jadi dalam boxnya sama buku owner's manual guide. Nah ini mungkin bisa lebih detail lagi nanti ngeliatnya di sini gimana caranya ngatur efek-efeknya atau amplifiernya gitu, dan connect ke USB ke komputer via USB-nya gimana di sini. Tapi kayaknya di sini nggak ada kabel USB-nya ya, belum tahu nih apa ada ya. Coba kita lihat ya. Nah ini dia penampakannya Boss Katana 50 MK2. Jadi di sini tulisannya katananya MK2 dengan garis yang 2 tadi gue bilang. Lalu ada Boss, ada logonya juga di sini. Ya mungkin ini bahasa Jepangnya artinya katana mungkin ya, bisa di Google Translate lah. Lalu di sini ada award winning katana now upgraded. Nah, yang sebelumnya juga udah sudah diakui dan diberikan apresiasi, dan ini katanya upgraded lagi award winning katana. Ada over 60 fully customizable Boss effect available. Nah, berarti ada hampir 60 power control for cranked up tone. Oh ya, di sini bisa power control nih guys. Ini baru inget gua. Nah ini nih kelihatan nggak ya? Nah ini infonya sih bisa diatur, nggak cuman kalau lu mau lebih santai bunyinya bisa di 0,5 misalkan lagi malam banget nih, atau mau agak kenceng, atau pas lagi mau ngeband atau lagi bareng sama teman-teman gitu ya, lagi ngejam atau sama piano atau keyboard terus sama vokal, mungkin seperti yang 50 yang fullnya. Tapi kalau mau santai otomatis dayanya juga lebih kecil, jadi lebih hemat energi kalau mau nyantai. Nah di sini tampilannya simple, intuitive to use. Oke, custom design 12-inch speaker, 12-inch onboard preset with easy access. Oke, ini dia. Extensive foot switch control, stereo USB recording. Oke, langsung bisa colok dari belakang dari USB-nya untuk di record komputer. New-nya nih mungkin 5 variation for each M channels. Oke, jadi kalau nggak salah nih dari M-nya ini ada di sini, ada kelihatan nggak ya, ada brown, lead, crunch, clean sama akustik, dan itu bisa independent 5 independent effect section. Jadi effect sectionnya mana, dari sini lah. Ini, jadi nanti bisa dicampur-campur nih, bisa dicampur modulasi misalnya kayak flanger atau apa ya sejenisnya. Flanger, satu lagi lupa, phaser ya. Ntar mau dicampur ke delay, campur chorus atau sejenisnya, reverb gitu. Jadi tadinya hanya bisa pilih satu aja, misalkan bisa pilih delay aja, tapi sekarang bisa nyala semuanya. Jadi 5 independent effect section, power amp, in for preamps and multi effects. Power amp tuh apa ya, kayaknya tadi itu deh.
preamp dan multi effects, lalu stereo expand for oh ini untuk hanya yang 100 watt ya. Kalau 100 watt mungkin dua ini kan tadi sebuah single ya, single speaker yang 12 inch. Jadi sini ada inputnya, single input doang atau satu input buat gitar elektrik kalian. Lalu di section yang pertama amplifier, ada variasinya ada banyak. Itu kalau nggak salah, misalkan kita pilih ada brown ya, habis itu kita pencet variation, itu bisa ditekan tuh tombolnya ini variation. Nah tombol variation ketika ditekan ada variasinya lagi gitu. Terus kita bisa milih gainnya, bisa milih volume, ada EQ-nya, bass, middle dan treble-nya buat yang preferensi masing-masing lah. Lalu di effects ada booster mode, effects delay tadi gue jelasin. Mungkin detailnya bisa kalian cari lagi di YouTube yang spesifik kayak yang ahli-ahli ya. Simpelnya ada flanger, phaser, ada chorus, reverb, delay dan lain-lain. Mungkin lebih banyak lagi kalau dicolokin ke komputer. Dan di master ya master volume. Nah sini tuh ada tone setting, ada patch-nya, ada tone 1, tone 2. Nah kalau nggak salah tuh bisa kita save ya preset kita di situ nanti, panel juga. Nah, lalu paling kanan ada power. Oke, ini ada power amp in. Belum belajar gue apa ya power amp. Buat preamp kali ya, nambah lagi di atasnya ya. Mungkin ya. Lalu ada phone recording out, bisa pakai headset. Kalau nggak mau berisik, jadi pengen nikmatin efeknya, bunyi-bunyi efeknya atau segala macamnya, tapi nggak mau berisik pakai headphone. Lalu ada foot controllernya juga, buat expression pedal, misalkan mau buat nge-switch juga bisa ya, buat misalkan pedal switch, boss switch gitu ya, buat naik turun patch-nya atau tone-nya. Lalu ada USB dan juga aux in, ini jadi bisa nyetel lagu dari HP gitu. Lalu sini colokannya, ini tulisannya sama tadi, made in Malaysia. Penguat suara gitar, aduh mati lampu gua. Bentar guys, tanggung listrik. Oke, sisanya bahasa Jepang, kalau kalian ngerti mungkin bisa diartiin ya. Tuh gua kurang paham sih, cuman di sini apa katanya, this device complies with part 15 of FCC rules. Mungkin tuh standar elektronik gitu ya, interference dan lain-lain bla bla bla. Nah ini ada speakernya, lumayan gede banget mungkin ya kalau 50 apalagi, dan cukup bersih di dalamnya, rapi, cuman mungkin gak ada penutupnya ya, jadi ya harus biar nggak debu mungkin ditutup. Oke, gitu dulu. Ini hanya unboxing aja sama first impression. Belum gue bunyiin. Nanti dibunyiinnya di sesi selanjutnya mungkin. Nah, gue mau cerita sedikit kenapa alasan gue milih ampli gitar ini. Jadi ini gue beli ya guys, bukan dikasih, bukan disponsorin. Beli di salah satu toko di Tokopedia, linknya bisa nanti gue share di bawah, namanya ACC Audio dari Jakarta. Karena kebetulan gue di Medan, dan di Medan nggak ada yang ready stock, jadi harus beli dari Jakarta. Kemarin dapat di harga sekitar 3.300.000 sampai 3.400.000 lah, beda-beda tipis gitu harganya. Kenapa alasan gue beli, karena ngobrol-ngobrol sama teman gue yang gitaris juga, namanya Adit. Dia nge-share pengalamannya di story gitu ya, nge-storyin bahwa dia pakai ampli gitar Boss Katana. Saat itu gue masih awam banget, baru dengar nama Boss gitu ya, Boss Katana, yang mana biasanya kan ampli gitar tuh Marshall atau enggak Orange, Jazz Chorus gitu-gitu ya, yang agak gede-gede.
Nah mau cari yang agak kecil nih buat di kamar, karena pengen coba hobi baru di tengah pandemi, mau cobain hobi baru main gitar. Nyari ampli yang kecil. Nah dapet tuh yang low entry-nya, kayak Blackstar, terus Marshall yang kecil juga, apa ya namanya, terus juga ada Cube X dan lain-lain. Ternyata nah yang gue ingat tuh Roland Cube X, ternyata Roland Cube X tuh udah kayak discontinue ya, atau kayaknya udah nggak ada lagi memang. Dan penerusnya ini Boss Katana. Pas gue cek harga 1 jutaan di Blackstar, sebenarnya udah menarik banget tuh buat iseng-iseng coba-coba. Tapi lama-lama aku mikir ya, nanggung aja kayak beli yang harganya cuman 1 juta, takutnya kurang puas gitu kan. Padahal ada uang agak lebih gitu kan, mau coba cari yang agak bagusan. Dan akhirnya direkomendasiin untuk coba ini nih, Boss Katana. Dan ternyata udah ada seri keduanya, Mark II-nya. Yang satunya aja belum tahu, baru tahu ternyata ada yang satu dan kedua, ada yang tipe 50 dan juga ada yang 150 watt dan 100 watt ya. Ini yang tipe 50-nya yang kecil karena ruangan kamar ya, jadi coba cari yang kecil aja, dan juga baru pemula kan, masih coba-coba. Harganya agak lebih tinggi ya, nggak seperti harga yang Blackstar atau Marshall, apa ya namanya, MG15 atau sejenisnya tuh, atau Lenny atau Chord gitu ya. Karena ini agak mahal, lumayan 3 jutaan. Tapi ngeliat reviewnya, beberapa review kayak ngeliat di review di sebelah nih, di Seven Store Music loh, itu bagus hasil audionya, gue dengerin enak gitu ya. Dan efeknya banyak. Ada juga sih ya Blackstar yang efeknya banyak ya, Blackstar apa gitu, lupa tipenya. Nah yang efeknya juga banyak. Ada yang, jadi kita yang baru belajar kayak gua nih, baru belajar gitar, memulai hobi, gak perlu beli Stonebox atau efek-efek yang banyak gitu. Jadi cukup dengan amplinya aja sudah built-in efek di dalamnya. Ada yang pokoknya yang efek clean ataupun delay, apa ya, crunch, distorsi dan lain-lain gitu. Nah akhirnya hati gue jatuh memutuskan ini gitu, Boss Katana. Ya mudah-mudahan bagus sih, karena menurut si Adit bagus. Dan malah dia nyaranin beli yang 100, ya maksudnya yang Katana Elite 100. Tapi ya yang 50 aja lah, duitnya juga ini cuma segitu soalnya. Dia Boss Katananya MK250, gue seneng banget walaupun belum gue cobain. Mudah-mudahan hobinya ini ya, it works ya, karena kadang-kadang cuma sesaat. Mudah-mudahan beneran bisa main gitar jadinya. Yes, see you, dadah, thank you for watching. Dan jangan lupa untuk like, subscribe juga, main juga ke Instagram gue di @bagusmsatrio. Boleh lihat-lihat juga, likes dan komen juga guys. See you, dadah, thank you.